Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Darsunal yaum Kurdis, Quran hadis. Wa qabla kulli syai'in aya bina naqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu nuridu an nata'allam tafsir bi kitabi Tafsirul Jalalain ya fi surat Yasin al-ayah al-hadiyata asyra ila as-sabiyata asyra. Al-hadiyata asyra ila as-sabiyata asyra. Man yurid an yaqra? Fadal anta. Iqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadarib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hal antum ta'rifuna man yastati'u aw man yuridu an yanala at-tadhkirah. Siapakah orang yang bisa menerima peringatan dari Allah? Ada nggak orang yang bisa menerima peringatan dari Allah? Dan ada siapa? Orang soleh. Orang yang soleh. Mungkin ya. Mungkin orang yang soleh itu biasanya mereka melakukan sesuatu yang soleh-soleh saja ya. Sehingga ketika mendapatkan peringatan itu mereka akan menerimanya dengan baik, dengan ikhlas. Selain itu, Para sahabat. dan Sahabat Nabi. sahabat Nabi. Oh iya, sahabat Nabi. Kamu bukan seorang sahabat, masih nerima nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kita lihat di dalam surah Yasin ayat ke-11. Siapa orang yang mau menerima peringatan itu? Nah, disebutkan di sini. Innama tunziru manittaba'ad dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, innama sesungguhnya hanyalah tungziru yang engkau berikan peringatan itu artinya
yanfa'u indarak, peringatan kamu wahai Muhammad atau orang yang beriman hanya akan bermanfaat, ya, hanya akan bermanfaat bagi siapa? Manit taba'adz dzikra, yaitu orang yang mau mengikuti Al-Quran. Ya. Hanya orang yang mau mengikuti Al-Quran, maka orang itulah yang mau menerima peringatan-peringatan. Ya. Kalau orang tidak mau mengikuti Al-Quran, ya peringatan-peringatan dalam Al-Quran juga pasti tidak mau untuk diterima oleh mereka. Gitu ya. Itu pertama, yaitu manit taba'adz dzikra, orang yang mau mengikuti Al-Quran. Adzikr di sini salah satu nama dari Al-Quran. Al-Quran itu banyak kan namanya ya, bukan hanya Al-Quran saja. Adzikro, ada apa lagi? Asyifa, apa lagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, terus banyak ya nama Al-Quran. Al-Mushaf, Al-Kitab, itu juga Al-Quran. Nah di sini adzikra juga nama Al-Quran. Ya. Siapa lagi orang yang mau nerima peringatan-peringatan dari Rasulullah atau dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib, itu orang yang takut kepada yang Maha Rahman, yaitu takut kepada Allah. Bil ghaibi, walaupun Allah itu maha gaib, tidak kelihatan. Ya, kita takut kepada Allah. Semestinya, ya, semestinya gimana? Ya, takut kepada Allah itu mestinya semakin dekat. Ya. Takut kepada Allah itu kita semakin dekat. Beda dengan takut kepada binatang, pada harimau umpamanya. Kalau kita takut kepada harimau, maka kita semakin menjauh, takut dicengkram sama dimakan. Ya. Tapi takut kepada Allah itu semakin dekat kepadanya. Ini orang takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, walaupun tidak dapat dilihatnya. Ya, bil ghaibi, dalam keadaan yang gaib, tapi kita takut kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi itu dua orang itu, atau dua macam orang ini yang, atau seorang yang mempunyai dua sifat inilah yang akan mengikuti apa tadi, peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW. Atau kalau kita mengingatkan seseorang yang berbuat kejahatan, maka mereka akan tetap saja tidak mau ngikutin nasihat dari kita, kecuali kalau merekanya itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran, mau mengikuti Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, dan juga takut kepada siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semakin dekat kepada Allah. Itulah orang yang mau menerima peringatan dari kita. Fabashshirhu bimagfirati wa ajrin karim. Menurut kamu nih ya, kalau orang itu mengikuti nasihat, mengikuti peringatan dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan didapat olehnya? Apa? Dan kalau orang itu, kalau kita mengikuti
perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya kan? Mengikuti peringatan-peringatannya dari Allah dan Rasulnya, maka apa yang akan didapat oleh kita? Apa yang akan didapat oleh kita sebagai pahalanya? Apa? Keselamatan. Oke, keselamatan. Kamu kira-kira apa? Kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat. Kamu? Apa kira-kira yang didapat oleh orang yang taat, mau nerima nasihat? Apa? Nah, lihat itu tadi, fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Nah, orang yang taat itu yang mengikuti nasihat-nasihat, mengikuti peringatan-peringatan dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan maghfirah. Pertama, ya. Fabasyiru, maka berikanlah kabar gembira kepadanya, bimaghfiratin, dengan akan diberikan maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan. Dosa-dosanya akan diampuni. Jadi kalau kita sekali taat kepada perintah Allah atau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita akan dihapuskan dosanya. Ya. Taat lagi, dosanya dihapuskan. Taat lagi, dosanya dihapuskan. Sedikit-sedikit untuk menghapus dosa kita, selain daripada kita istighfar dan taubat, maka kita melakukan kebaikan. Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, kesalahan-kesalahan kita. Itu ya. Jadi yang pertama, orang yang taat itu akan diberikan ampunan oleh Allah. Dosanya akan dihapus. Perlu nggak dosa dihapus? Perlu. Kenapa? Karena syarat kita untuk mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, ya, adalah dosanya telah diampuninya. Ya. Makanya orang yang mati atau orang yang meninggal, supaya di sana diterima oleh Allah, yang selalu kita doakan apanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Kan itu ya. Nah, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, barulah kita akan masuk surga. Wa ajrin karim. Wa ajrin karim. Dan berilah kabar gembira kepadanya, Allah akan memberikan ajrin karim, pahala yang mulia. Ya, pahala yang keramat. Karim, mulia. Pahala yang mulia itu yang seperti apa? Disebutkan di sini, yaitu huwal jannah, surga ya. Nah, pokoknya kalau udah surga itu sudah mala ainun ra'at, sesuatu yang nikmatnya tidak pernah kita rasakan di dunia ini ya. Kenikmatan yang tidak pernah keindahannya tidak pernah kita lihat di dunia ini. Ya, saking indahnya gitu. Nah, saking nikmatnya tidak pernah kita dapatkan kenikmatan itu di dunia ini. Nikmat yang luar biasa. Saking lamanya tidak pernah kita mengalami di dunia ini. Karena dunia hanya berapa tahun? 70, 60, 70, 80 tahun. Nah, kalau di sana abadan ilaihi abada. Nah itu. Ya gambarannya itu ya sangat amat ya. Itu untuk surga ya. Hingga susah untuk digambarkannya. Kalaupun ada gambaran-gambaran, itu hanya sekedar gambaran yang paling paling masuk akal lah untuk kita itu. Yang paling nikmat
di dunia ini yang paling masuk akal gitu. Sebetulnya surga itu kenikmatannya jauh melebihi dari apa yang disebutkan itu. Itu perumpamaan saja dengan kenikmatan yang ada di dunia. Benar lebih dari itu. Ya. Jadi pahala yang akan didapat dari orang yang mengikuti peringatan dari Allah dan Rasulnya adalah diampuni dosa-dosanya, satu. Yang kedua, akan diberikan pahala yang karim, yang mulia, yaitu surga. Oke. Ustaz tanya lagi sama kamu, mengulangi ya. Siapa orang yang mau menerima peringatan? Siapakah orang yang mau menerima peringatan? Orang soleh. Sesuai dengan ayat ini. Orang yang mau mengikuti Al-Quran. Yang kedua, orang yang khasyar rahman, takut kepada Allah yang maha rahman. Walaupun Allah itu tidak kelihatan oleh kita, ya kan begitu. Itu kehebatannya orang yang beriman, percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Ya kan, kalau orang yang tidak beriman mah, apaan itu nggak kelihatan kok kita percaya gitu kan. Itu orang kafir. Kalau orang kafir itu harus kelihatan. Itu orang kafir. Padahal tidak semua kehidupan ini terlihat. Ya. Bahkan sesuatu yang nikmat pun kita tidak dapat melihatnya, benar nggak? Kamu makan ayam, nikmat nggak? Nikmat. Mana nikmatnya nggak kelihatan? Tapi kamu percaya kan bahwa ayam itu nikmat? Iya, nikmat. Mana nikmatnya? Kan nggak kelihatan ya. Kamu percaya sama surga? Ada nggak? Ada. Mana surganya? Itu gaib ya. Surga itu gaib. Surga itu gaib. Tapi kita tetap yakin bahwa nanti ada surga dan ada neraka di akhirat itu. Nasamir ila al-ayah at-taliyah. Ayat selanjutnya ayat ke-12. Ikra ya man anta. Tadi siapa yang baca? Andre. Itunya buka. Mic-nya ya. Oke. Ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bisa menerjemahkan? Gimana? Bisa menerjemahkan ayat itu? Iya. Oke. Perihal turunnya Al-Quran. Perihal turunnya Al-Quran dari sisi Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik berupa azab dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman berupa pahala. Itu ayat berapa? Itu tema ayat 1-12. Ayat 12. Kan? Gimana? Oh, kandungannya itu. Iya. Ada terjemahannya enggak ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, itu kandungannya. 6. Inna sesungguhnya kami Allah. Nahnu itu kami. Sesungguhnya kami ini ya kata Allah. Nuhyil mauta. Nuhyi makna nuhyi menghayat, menghidupkan. Sesungguhnya kami menghidupkan al mauta yang telah mati. Siapa yang telah mati di sini? Manusia. Manusia apa binatang? Manusia. Ya, manusia apa binatang yang dimaksud mati di sini? Manusia. Manusia. Sebab apa?
Sebab selain manusia, pohon-pohonan dan sebagainya, nanti setelah mati itu tidak dihidupkan lagi. Ya. Tapi manusia dihidupkan lagi. Yang lain dihidupkan lagi dalam bentuk lain. Ya, benar nggak? Umpamanya pohon mati, masuk ke tanah, di tanah dimakan oleh rayap, ya, jadi rayap, ya. Atau dimakan oleh ulet-ulet, jadi ulet. Kalau manusia tubuhnya setelah mati jadi apa? Jadi tulang belulang. Kemudian saripati yang ada di dalamnya dimakan oleh siapa? Oleh berbagai macam binatang. Ada yang dimakan rayap, ada yang dimakan oleh belatung, ada yang dimakan oleh segala macam. Nanti belatung-belatung dan sebagainya itu minyak-minyak yang ada dalam tubuh kita ini menjadi minyak tanah. Ya. Jadi minyak tanah, jadi energi untuk kehidupan kita orang yang selanjutnya lagi gitu. Ya gitu ya. Nah itu. Sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, akan menghidupkan yang mati. Ya kapan? Hari kiamat yang disebut dengan yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan. Mungkin kamu sudah mempelajari bagaimana malaikat Israfil meniup sangkakala membangunkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ya. Kamu percaya bahwa kita akan dihidupkan kembali setelah mati? Ya, kalau kamu sih percaya, insya Allah ya. Nah, jadi Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu lil ba'thi, untuk dibangkitkan kembali. Ya. Nah, setelah dibangkitkan nanti akan ke padang mahsyar. Padang mahsyar nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan. Nah, kalau setelah dihitung dan sebagainya, melewati jalan Siratul Mustaqim dan sebagainya, panjang sekali, baru masuk surga atau neraka. Ya. Naudzubillah, kita masuk ke dalam neraka, tapi kita mengharapkan masuk ke dalam surga. Ya, itu harapan kita. Maka kita harus selalu berbuat kebaikan. Wa naktubu, dan kami menulis. Ya, kami menulis. Kami ini siapa? Allah. Menulis, ya, melalui apanya? Mungkin Allah menciptakan sistemnya. Yaitu ada malaikat yang ditugaskan untuk menulis setiap perbuatan manusia. Ya. Di mana menulisnya? Wa naktubu fil lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz. Ya. Lauhil mahfuz itu apa? Lauh mahfuz. Lauh itu artinya lembaran, al mahfuz yang terjaga. Lembaran yang terjaga. Apa isi di dalam lauhil mahfuz itu? Segala catatan, ya, tentang kehidupan manusia dan alam ini. Ya, termasuk di dalamnya ada nasib atau takdir manusia, ketentuan kepastian manusia. Kamu akan jadi apa gitu? Kamu belajarnya di Al-Azhar, padahal kamu jauh dari Poso atau dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Itu sudah tercatat di lauh mahfuz bahwa kamu itu belajarnya di Azhar, SMP, SMA atau SMA-nya, atau ada yang dari SD-nya. Sudah dicatat di dalam lauh mahfuz bahwa si Samil Azhar kemarin yang kelas 6 itu meninggal ketika pesantren di Al-Azhar. Itu sudah dicatat.
di dalam lauhil mahfud, ya. Lauhil mahfud. Nah, kami menulis, ya, di lauhil mahfud ma qaddamu, apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia di dunia ini. Semuanya dicatat di dalam lauh mahfud. Nanti ketika dibangkitkan kembali, itu catatan-catatan akan diperlihatkan kepada kita. Apakah lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya? Itu sudah dicatat di dalam lauh mahfud. Setiap perkataan kita, setiap gerakan kita, pekerjaan kita yang soleh ataupun yang tidak soleh dicatat oleh Allah melalui malaikat di dalam lembaran yang disebut dengan lauh mahfud. Jadi apa-apa yang telah dilakukan fi hayatihim min khairin wa syarrin, ya, apa-apa yang sudah dilakukan di dunia ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan manusia, akan dicatat di dalam lauh mahfud. Ya, untuk apa dicatatnya? Liyujazu alaihi, untuk diberikan balasannya. Ya, untuk diberikan balasannya. Sebab di dunia ini belum diberikan balasan. Di dunia ini belum diberikan balasan. Kalau kamu berbuat kebaikan, umpamanya memberikan air minum kepada seseorang, apakah kamu langsung diberikan balasannya oleh Allah di dunia ini? Kamu dikasih air lagi seperti yang kamu berikan, langsung nggak? Kalau di dunia ini tidak. Ya, di dunia ini tidak. Tapi nanti di akhirat akan yujazu, ya, mereka semua atau manusia semuanya akan diberikan balasannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Nah, maka semua perbuatan yang kita lakukan baik ataupun buruk dicatat oleh malaikat, dicatat oleh Allah di lauhil mahfud melalui para malaikatnya. Yang mencatat kebaikan siapa? Malaikat Raqib. Kalau yang mencatat keburukan Atid. Yaitu, ya. Bagaimana cara menulisnya, cara mencatatnya? Wallahu a'lam. Ya. Mungkin lebih canggih dari komputer, ya. Kalau komputer sekarang ini sudah tinggal disentuh. Mungkin kalau malaikat menulis amal manusia itu cukup dengan pikiran aja, udah langsung ketulis gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu, ya. Wa naktubu ma qaddamu. Ya. Terus apalagi yang dicatat di lauhil mahfud dari amal kita itu? Yaitu wa atharahum. Ya. Wa atharahum, dan bekas-bekas perbuatan mereka, ya. Wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Apa bekas-bekas mereka? Ya, bekas-bekas mereka itu yaitu mastanna bihi ba'dahum, sesuatu yang ditiru oleh orang-orang setelahnya dari kebaikan, ya, sesuatu yang ditiru atau dipakai oleh orang-orang setelahnya. Contohnya apa? Kamu bikin musola ini, kemudian kamu mati, musola ini digunakan oleh orang-orang selanjutnya, maka Allah akan mencatat pahala orang
pahala kamu karena kamu mendirikan musola. Musola ini digunakan terus oleh orang itu, orang lain. Nah, pahala sholat mereka itu akan dikasihkan juga sama orang yang membuat musola itu, yang disebut dengan sodakoh jariyah. Itu disebut di sini dalam Al-Quran asar bisa berbentuk ilmu, mungkin ya kita ngajarkan ilmu sama orang lain menggunakan ilmu itu terus aja walaupun kita sudah mati, selagi ilmu itu digunakan oleh orang lain maka kita juga dapat pahalanya. Itu yang disebut dengan asarahum, asar mereka. Atau kita menunjukkan kebaikan kepada orang, kemudian orang itu terus menggunakan kebaikan itu. Kita sudah mati pun, kalau apa yang ditunjukkan oleh kita digunakan oleh mereka, maka kita pun akan terus mengalir, ya, teraliri pahalanya, gitu ya. Itu asarahum. Wa kulla syai'in, dan setiap segala sesuatu itu ahsainahu, kami catat, kami kumpulkan, kami hitung fi imamim mubin. Ya, imamim mubin. Imam di sini maksudnya kitab. Ya, kitabun bayyin. Kitab yang jelas. Wa huwa Allahul mahfuz. Ya. Jadi segala sesuatu, nasib, takdir, ya, itu semuanya dicatat di dalam lauh mahfuz, ya. Segalanya tercatat di dalam lauh mahfuz. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini itu sudah tercatat di dalam lauh mahfuz. Kamu akan begini, kamu akan begitu, itu sudah tercatat di lauh mahfuz. Itu. Tidak ada yang keluar dari catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Naam. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-13. Iqra. Ayat 13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Ini ada riwayat ya pada masa Nabi Isa alaihi salam. Nah, yaitu kejadiannya di mana? Di kota Intokiyah. Intokiyah itu ada di daerah mana? Kalau sekarang itu ada di daerah Turki tengahnya, di daerah Turki, negara Turki. Itu di sana itu manusianya ya pada jahat, pada nakal gitu. Akhirnya diutuslah seorang utusan oleh siapa? Nabi Isa alaihi salam. Itu satu pada mereka. Mereka yang ada di kota Intokiyah itu disebut dengan ashabul qaryah. Ashabul qaryah. Ya. Maka di sini dalam Yasin ini disebutkan dalam ayat ke-13 itu wadrib lahum. Ij'al, buatlah perumpamaan atau ceritakanlah tentang perumpamaan lahum kepada mereka, masalan, perumpamaan, ya, ashabal qaryati, yaitu penduduk kampung atau qaryah, kota Intokiyah, kota Intokiyah. Idja'aha, ingat ketika datang kepada mereka ke kota itu utusan al-mursalun, para utusan. Yang diutus oleh siapa? Nabi Isa. Oleh Nabi Isa.
Berapa orang yang diutus? 1, 2, atau 3? Am? 1, 2, atau 3? 1. Kita lihat di sini. Ayat selanjutnya. Coba ayat 14 baca. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Iya. Berapa orang yang diutus ini dalam ayat itu? 2. Idh arsalna ilaihim, ingatlah ketika kami mengutus kepada mereka ashabal qaryah itu, itsnaini, 2 orang utusan. Jadi Nabi Isa ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang utusan, tentunya kalau utusan itu adalah orang yang terbaik ya. Nah, Nabi Isa mengutus 2 orang utusan ke ashabal qaryah di Antakya, Turki kalau sekarang ya. Apakah mereka menerima 2 utusan tersebut apa tidak? Menerima apa tidak? Fakadzabuhuma, mereka mendustakan keduanya. Jadi 2 orang ini didustakan. Nah, 2 orang ini didustakan. Fakadzabuhuma. Fa'azzazna, lalu kami kuatkan 2 orang itu dengan mutus bitsalitsin, orang yang ketiganya. 2 orang diutus oleh Nabi Isa kepada ashabal qaryah. Ashabal qaryah mereka menolaknya, mendustakannya, ya, dengan berbagai macam alasan. Lalu Nabi Isa mengutus lagi seorang utusan untuk menguatkan kedua orang tadi. Faqalu, maka ketiga orang utusan mereka, utusan Nabi Isa itu berkata kepada ashabul qaryah, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami bertiga ini adalah utusan Allah. Ya. Tapi di sini ada yang mengatakan utusan Allah itu Rasulullah, ada yang mengatakan ini utusannya Nabi Isa alaihi salam yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini diutus oleh Nabi Isa kepada kamu. Maka apa yang dikatakan atau dijawab oleh mereka ashabul qaryah? Ini udah bel belum? Udah bel belum? Belum ya. Oke, teruskan. Ayat ke-15 baca. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Jadi walaupun yang 3 orang utusan itu telah mengatakan kepada mereka bahwa kami ini adalah utusan, sungguh kami ini adalah utusan dari Nabi Isa ya. Tapi apa yang diterima oleh mereka? Apa jawaban mereka? Qalu, mereka mengatakan, ma antum, kamu semua yang bertiga itu bukanlah apa-apa illa basyarum mithluna, kecuali hanya manusia seperti kami. Tidak ada bedanya kamu ini. Apa kamu katakan kamu utusan? Kamu ini sama aja dengan kami, manusia biasa. Jangan ngaku-ngaku sebagai rasul atau utusan. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kata mereka, Tuhan yang Maha Pengasih itu tidak menurunkan sesuatu pun, seseorang pun, ya,
utusan kepada kami. Mereka itu tidak akan pernah mengutus kepada kami seorang utusan. Atau sebangsanya ada. Kata mereka. In antum illa takdibun. Oleh karena itu maka kamu ini hanya mendustakan atau hanya berdusta saja. Kamu itu hanya berbohong saja. Ya. In antum illa takdibun. Tidaklah kamu itu kecuali kamu hanya sebagai pembohong, ya, yang membohongi kami. Kamu bukan utusan gitu kan. Lalu apa yang dijawab lagi oleh mereka bertiga? Baca ayat ke-16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Terus sampai ke 17. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Yang bertiga ini menjawab, qalu rabbuna ya'lam. Ya, mereka katakan, Tuhan kami tahu bahwa kami ini adalah utusan. Tuhan kami tahu. Kan kata mereka, Tuhan yang Maha Rahman itu tidak pernah mengutus kepada kami seorang utusan pun. Atau sebangsa utusan pun tidak pernah akan mengutus kepada kami. Kemudian yang bertiga ini mengatakan, sungguh betul kami ini adalah utusan. Ini Allah tahu, Tuhan kita tahu. Artinya memang ini adalah merupakan perintah dari Allah melalui Nabi Isa agar mengutus yang 3 orang itu. Ya, Allah tahu bahwa kami ini adalah utusan Nabi Isa alaihi salam. Apakah mereka masih nerima? Mau nerima? Tidak. Maka ya, kamu nerima atau tidak nerima terserah. Kami sudah diutus dan kami sudah nyampaikan sama kamu. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan tidaklah kami kecuali hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Jadi maksudnya kami tidak akan memaksa kamu. Kamu masuk Islam atau tidak terserah kamu. Yang penting kami sudah menyampaikan. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran ini kepadamu. Ya, kamu terima atau tidak, itu sama dengan kita sedang berdakwah, ya, di kampung kita, di Poso atau di mana ya, di daerah perkampungan, mereka menolak, nggak mau dan sebagainya dengan berbagai, bahkan mau membunuhnya, mau menyiksa kita, maka kita katakan kepada mereka, kami sudah menyampaikan sama kamu, ya, dengan sebenar-benarnya, dengan sejelas-jelasnya. Maka kamu mau mengikuti atau tidak, tugas kami hanya menyampaikan apa yang harus kami sampaikan dari Allah ataupun Rasul Allah. Itu wa ma 'alaina illal balagul mubin. Terus selanjutnya, apakah yang bertiga ini akhirnya diterima oleh mereka atau justru mereka yang bertiga ini dibunuh? Ini akan diteruskan dalam episode selanjutnya, dalam ayat selanjutnya, pembahasan dari ayat selanjutnya. Oke. Mungkin itu yang dapat dibahas atau disampaikan pada pagi menjelang siang ini. Barangkali mungkin ada yang mau menanggapi atau menanyakan sebelum kita tutup acara ini. Gifari? Gifari? Waduh, enakan nih. Ada pertanyaan? Kamu semestinya udah bisa
udah rajin bertanya ya, karena udah kelas berapa? Kelas 12 kan. Apa yang dipelajari itu kalau ada yang kurang dimengerti maka tanyakan. Tidak usah takut dan tidak usah ragu. Gak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, maka Ustadz yang bertanya sama kamu. Kan? Begitu. Ada yang bertanya? Gak usah takut. Ya. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel yang terakhir. Ya, Bani Israel yang terakhir. Jadi nabinya Bani Israel yang terakhir itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu tidak ada lagi, kemudian ujungnya nabi yang diutus kepada seluruh manusia melalui orang dari Arab, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel saja, sedangkan Bani Arab dan sebagainya tidak. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh Bani yang ada di dunia ini, dari mulai dijadikan sebagai Nabi sampai hari kiamat nanti. Itu, gitu ya perbedaannya. Ya, orang-orang sekarang harusnya mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, nah, di dunia ini, begitu. Terus lain, ya, mumpung ada waktu. Ayah, ya. Bani Israel ini sebagai turunannya Nabi Isa. Kurang kedengaran. Bani Israel keturunannya siapa? Hah? Bani Israel keturunannya Nabi Isa. Keturunan siapa? Bani Israel. Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melalui siapa? Anaknya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya anak lagi namanya Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub ini punya nama Israel. Jadi Nabi Yakub dilakobi dengan Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, nabi-nabi terus sampai kepada Nabi Isa, itu keturunannya dari anak-anak Nabi Yakub itu berarti Bani Yakub atau Bani Israel. Ya, melalui Nabi Ishak, Nabi Yakub itu terus anaknya banyak yang jadi Rasul dan Nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW melalui Nabi Ismail. Ya, Bani Israel itu melalui Nabi Ishak. Kalau Bani Arab, orang-orang Arab itu Nabi Ismail. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, ya, keturunan-keturunannya. Itu Bani Israel. Oke, selanjutnya. Banyak sebetulnya mungkin kamu yang mau tanyakan, cuman suka ragu ya. Gak usah ragu. Sama Ustadz gak usah ragu. Arti dari Israel. Kan? Arti dari Israel. Asli. Arti dari Israel. Israel. Artinya. Ada beberapa yang mengartikan Israel itu adalah orang yang Nabi Yakub ini orang yang selalu jalan di malam hari ya.
Ada juga yang mengartikan Israel itu artinya kekasih Allah. Ilnya itu Allah. Nah, Isra ada yang mengartikan Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj itu Isra artinya apa? Perjalanannya di malam hari. Ya, itu dia apa namanya tiap malam jalan terus berdakwah gitu. Untuk apa? Fisabilillah. Il itu fisabilillah. Jadi jalan di jalan Allah. Jadi orang-orang yang kekasih Allah. Ada yang mengatakan Isra itu kekasih Allah. Ilnya Allah. Jadi Israel. Begitu. Kekasih Allah. Keturunan kekasih Allah. Nah, cuman perbedaannya antara Israel zaman dulu dengan Israel yang sekarang. Ya, mungkin di negara Israel ini ada orang asli keturunan Israel, ada juga orang yang ngaku-ngaku keturunan Israel. Tuh menyatu tuh di situ tuh. Ya. Dan mereka beragamanya ada yang agama Yahudi, ada juga yang Kristen, ada juga yang Islam. Ya. Tapi kebanyakannya Yahudi. Yang nakal itu ya mereka lebih disebutnya itu Zionis. Jadi sekelompok orang-orang Israel dan yang lainnya membuat sebuah organisasi yang disebut dengan Zionis. Nah, ini Zionis inilah yang lebih jahat gitu. Orang-orang Zionis gitu ya. Sebetulnya orang Israel aslinya itu adalah keturunan yang terbaik di sisi Allah. Bahkan Allah menyebutkan ya Bani Israil guru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Nah, dan sungguh aku telah memberikan kelebihan kamu ketimbang dari yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya. Jadi punya kelebihan. Itu dulu ketika mereka taat kepada Allah, ada yang jadi nabi dan sebagainya. Tapi ketika mereka itu sudah menyimpang dari Allah, dari agama Allah, dari Rasulullah, maka mereka sudah dilaknat melalui bilisani Dawud alaihissalam wa Isa ibni Maryam. Ya, melalui mulutnya Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Coba lihat di dalam Al-Quran itu ada itu ayat itu. Ya. La'anallahu alladina apa itu? Nah, nanti lihat ya dalam Al-Quran. Allah melaknat mereka orang-orang ahli kitab. Nah, karena apa? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, tapi mereka semua pada diam, bahkan saling mendukung. Maka dilaknat melalui lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu saja mungkin ya, karena sudah bel. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bimuradi wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari sendiri. Kita baca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.